Halo, Shalom, saudara-saudara terkasih dalam Tuhan Yesus. Terima kasih ya, saya udah diundang ke Breakthrough Community. Saya percaya ini semua nggak ada yang kebetulan. Ini karena rencana Tuhan indah akan mau digenapi dalam kehidupan kita. Ya, saat ini saya ada halangan sedikitnya di dalam laptop. Laptop saya tiba-tiba nggak nyala, tiba-tiba nggak mau. Tapi anak Tuhan waktu dipanggil menjadi saksi seringkali ada cobaan-cobaan ya, iblis mau ngalangin kita. Jadi saya pakai handphone, tapi saya percaya kuasa dari Tuhan tidak menghalangi kita untuk menjadi pesaksi-pesaksi. Untuk itu sebelum saya memulai khotbah, mari kita berdoa terlebih dahulu ya. Mari kita berdoa. Tuhan Allah Bapa kami yang ada dalam tahta kerajaan surga, kami mengucap syukur untuk malam hari ini Tuhan. Kami akan mendengar kebenaran firman-Mu, berikan kami telinga seorang murid dan hati seorang hamba. Iluminasikan kami biar apapun yang kami dengar dapat kami mengerti dengan baik dan benar. Berkati kami Tuhan pada saat ini, biarlah Roh Kudus menguasai, penuhi semuanya yang hadir, sehingga kami dapat menjalankannya dengan baik dan benar. Hanya dalam nama-Mu kami berdoa dan ucap syukur. Amin. Jadi sebelum Tuhan Yesus naik ke surga, dia nyatakan kalimat penting kepada murid-muridnya, supaya murid-murid menjadi saksinya. Bacaan nats pada malam hari ini adalah dari Kisah Para Rasul 1 bagian 8. Tetapi kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun ke atas kamu, dan kamu akan menjadi saksiku di Yerusalem dan di seluruh Yudea dan Samaria sampai ke ujung bumi, dan kamu akan menjadi saksiku. Hari ini saya tidak berbicara tentang janji kedatangan Roh Kudus. Saya juga tidak membahas tentang Yudea, Samaria sampai ke ujung bumi, tapi saya akan memfokuskan pembicaraan pada malam hari ini. Kamu akan menjadi saksiku. Oleh sebab itu, pada malam hari ini temanya adalah saksi Kristus. Ya, mari kita pelajari siapa saksi Kristus dalam konteks terdekat, yaitu ada di dalam Kisah Para Rasul ayat 2 yang dikatakan, sampai pada hari ia terangkat sebelum ia telah memberi perintahnya oleh Roh Kudus kepada rasul-rasulnya yang dipilih. Jadi saksi pada konteks ayat ini yang pertama adalah para rasul. Para rasul adalah saksi mata daripada Tuhan Yesus. Para rasul sehari-hari berbarengan dengan Tuhan Yesus. Para rasul juga melihat apa yang Tuhan Yesus kerjakan, mukjizat semuanya. Selanjutnya kita juga akan melihat Alkitab berbicara tentang saksi bukan hanya pada para rasul saja. Ini contohnya dalam Kisah Para Rasul 22 ayat 20. Dan ketika darah Stefanus, saksimu itu ditumpahkan. Nah, ini tentang Stefanus. Stefanus bukan rasul. Selanjutnya pada Wahyu 2 ayat 13. Dan engkau tidak menyangkal imanmu kepadaku, juga tidak pada zaman Antipas saksiku. Antipas bukan rasul. Selanjutnya ada di dalam Wahyu 17 ayat 6. Dan aku melihat perempuan itu mabuk oleh darah-darah orang kudus dan darah saksi-saksi Yesus. Nah, ini di sini berbicara tentang para martir. Melihat kesimpulan ini, jadi saksi bukan hanya dari kalangan para rasul, tapi kita semua sebagai orang percaya yang telah menerima Tuhan Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Oleh sebab itu kita semua layak disebut sebagai saksi-saksi Kristus. Kita semua saksi Tuhan. Semua yang hadir di tempat ini adalah saksi Tuhan. Oleh sebab itu kita semua dipanggil untuk menjadi yang terbaik, karena Tuhan mau pakai kita. Selanjutnya saya masuk kepada apa sih hal-hal apa aja yang ada dalam hidup saksi Kristus. Yang pertama kita baca Roma 12 ayat 2. Janganlah kamu menjadi serupa dengan dunia ini, tetapi berubahlah oleh pembaharuan budimu, sehingga kamu dapat membedakan manakah kehendak Allah, apa yang baik, yang berkenan kepada Allah, dan yang sempurna. Nah, jadi dari sini kita bisa melihat bahwa menjadi saksi Kristus ada nilai-nilai hidup yang berbeda. Kita berbeda dengan orang-orang dunia yang lainnya. Kalau orang-orang dunia yang lainnya untuk berbisnis mungkin pakai tipu-tipu, pakai magic,
Ya caranya jahat. Orang saksi, kita yang dipanggil sebagai saksi Kristus caranya nggak seperti itu. Kalau orang-orang dunia untuk naik jabatan mesti nginjak orang lain, menjelek-jelekan martabat orang agar hidupnya menjadi berkuasa. Hidup kita sebagai saksi Kristus tidak melakukan hal-hal itu. Malah kita hidup sebaliknya. Kita hidup dengan penuh integritas, hidup kita mengasihi orang lain, hidup saling membantu. Orang Kristen kita sebagai saksi nggak nginjak-nginjak orang lain. Malah kita mengajak orang lain untuk naik secara bersama-sama. Selanjutnya kalau orang cara dunia hidupnya sombong, nggak menghargai jeripaya orang, belagu, arogan, ngomongnya kasar. Kita sebagai saksi Kristus cara hidup kita nggak seperti itu. Malah kita menjadi orang yang rendah hati, hidupnya baik, hidupnya menghargai orang lain, saling bertegur sapa. Jadi anak-anak Tuhan harusnya berbicaranya nggak nyinyir. Kalau berbicara mulutnya pedas gitu ya, kayak sambal bebek gitu ya, itu bukan anak Tuhan itu. Ya itu bukan saksi Kristus, itu orang dunia. Biarin aja orang lain kayak gitu. Kalau kita nggak usah ya. Selanjutnya saya mau masuk ke ilustrasi cerita. Cerita tentang Mahatma Gandhi. Mahatma Gandhi ini dulunya dia falling in love gitu sama Alkitab ya. Dia suka membaca Alkitab. Dia suka merenungkan isi-isinya sampai dia memutuskan untuk datang ke Alkitab, datang ke gereja. Pada hari Minggu ia masuk ke gereja, lalu seorang penerima tamu ya, kalau di sini mungkin kalau zaman sekarang nih bahasanya pengerja ya. Tiba-tiba pengerjanya datang nanya, mau kemana kamu? Orang kafir. Gitu, yang nanya orangnya kulit putih gitu ya menurut artikel ya. Lalu Gandhi menjawab, saya ingin mengikuti ibadah di sini. Lalu pengerja itu membentak berkata gitu ya, tidak ada ruang untuk orang kafir di gereja ini. Nyahlah dari sini. Saya akan meminta orang untuk melemparkan kamu keluar. Nah, dari sini nih kita bisa melihat. Kadangkala kita bisa gagal untuk menjadi saksi. Gara-gara kita masih terjebak dalam gaya kehidupan kita yang lama. Mungkin kita eksklusif, atau kita ada di dalam suatu golongan, sehingga meremehkan hubungan kita ya. Dengan Tuhan, ada orang lain datang, jiwanya mau dimenangkan. Sampai Gandhi ngomong, saya suka Kristus Anda, tapi saya tidak suka dengan orang Kristen Anda. Jika orang Kristen benar-benar hidup menurut ajaran Kristus, seperti yang ditemukan di dalam Alkitab, seluruh India sudah menjadi Kristen hari ini. Begitu kata Gandhi. Jadi hal pertama tentang nilai-nilai hidup, kalau kita gagal, nilai hidup kita masih sombong, nilai hidup kita masih belagu, kita masih arogan, tidak mau bertegur sapa, itu kita bisa gagal untuk menjadi saksi. Padahal Tuhan mau pakai kita karena kita rendah hati. Tuhan mau pakai kita kalau kita menjadi orang yang baik. Tuhan mau pakai kita kalau kita jadi orang yang sabar. Jadi kita mesti tinggalkan hal-hal yang seperti itu yang nanti bisa mengganggu janji-janji Tuhan mau digenapi dalam kehidupan kita. Jadi kita jangan menjadi seperti orang yang menolak Mahatma Gandhi, sehingga kita mau dipakai jadi saksi, jadi terhalang. Selanjutnya masuk ke dalam yang berikutnya adalah poin kedua, Yohanes 14 ayat 12, aku berkata kepadamu, sesungguhnya barang siapa percaya kepadaku, ia akan melakukan juga pekerjaan-pekerjaan yang aku lakukan, bahkan pekerjaan-pekerjaan yang lebih besar daripada itu, sebab aku pergi kepada Bapa. Nah, di dalam sini kita lihat nih ada pembaruan dari orang percaya. Kita semua hadir di Zoom ini, saya percaya semuanya yang hadir dipilih Tuhan untuk melakukan pekerjaan-pekerjaan yang besar. Karena Tuhan sendiri yang berkata, untuk melakukan pekerjaan-pekerjaan yang aku lakukan, kata Tuhan, bahkan lebih besar lagi. Jadi Tuhan kasih kita kapasitas. Ini janji Tuhan. Poin nomor 2, janji Tuhan. Tuhan berjanji, kalau kita mengikuti Dia, kita akan digenapi, kita akan dipersenjatai, kita akan diperlengkapi. Tetapi kita juga mesti ada langkah iman. Kita mesti maju. Kita mesti melangkah. Setelah kita mengakui Tuhan Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, kita juga harus melangkah. Bukan hanya cuma diam-diam aja. Cuma seringkali anak-anak Tuhan nih ada di dalam keadaan yang nyaman. Ada di dalam wilayah comfort zone. Enggak, aku gini-gini aja.
Aku nggak mau dipaksa-paksa gitu ya. Diajakin, disuruh doa, nggak mau. Jadi Kristen yang biasa-biasa aja, gitu. Nggak mau ditambahin tanggung jawab. Padahal waktu kita melakukan satu langkah lagi, kita memperbesar kapasitas kita, Tuhan pakai kita makin dahsyat. Karena kan janji Tuhan tadi. Tuhan bilang kita akan dipakai untuk melakukan perkara-perkara yang besar. Bahkan yang lebih besar lagi dari yang Tuhan rencanakan. Jadi seringkali ini setiap kita mau dipakai, iblis ganggu. Tuhan mau pakai kita, rencananya mau digenapin, iblis ganggu, merasuki pikiran kita dengan caranya, tipu-tipunya. Sehingga seringkali kita malah jadi berpikir, aduh, aku kan bukan anak siapa-siapa. Aku ini nggak cukup baik loh. Aku bukan orang pintar. Aduh, saya kan bukan orang sempurna. Masa mau dipakai Tuhan kayak di Alkitab? Bisa nggak ya? Aduh, aku nggak secantik dia tuh. Kalau dia mah cantik, enak. Ya, diem aja orang udah enak lihat dia. Aku nggak sehebat dia. Oh, dia ganteng, badannya besar. Aku siapa? Terus selain itu aku juga udah sibuk pekerjaan kantor. Kamu nggak tahu kan aku sibuknya kayak apa. Belum lagi kita diintimidasi dengan masa lalu kita. Ya, sambil ngomong ke orang lain, kamu nggak tahu kan dulu kayak aku kayak apa. Aku dulu brengsek loh. Aku dulu tukang mabuk loh. Dulu aku orangnya jahat loh. Hal-hal seperti itu mengintimidasi kita. Iblis bekerja, gangguin kepala kita, digangguin hati kita, dimasukin supaya janji Tuhan nggak digenapin. Seringkali kita menjawab dengan pikiran kita, aduh aku bukan siapa-siapa Tuhan, mampu nggak ya saya gitu. Padahal Tuhan sudah berjanji. Mungkin saat ini kita berkata, aku bukan siapa-siapa. Saatnya aku berkata, aku cuma orang kecil biasa kok. Dan saat ini kita berbicara, aku ini lemah, sakit-sakitan, masa mau dipakai Tuhan. Aku nggak pintar kok. Ingat, janji Tuhan diberikan kepada kita bukan ditentukan oleh siapa kita, bukan ditentukan oleh apa kata orang-orang tentang kita. Kalau ada orang lain yang ngomong tuh dia bukan siapa-siapa, nggak ngaruh. Bukan gara-gara itu, tapi karena Tuhan sudah janji dalam kehidupan kita, dan Tuhan maunya janji itu digenapi dengan cara kita melangkah. Kehidupan kita bukan apa kata tentang orang, tapi tentang kata roh Tuhan yang tinggal di dalam kehidupan kita dan bekerja. Waktu kita melangkah. Nggak bisa apa-apa, nggak apa-apa. Memang semua kan dimulai dari nggak bisa apa-apa. Semua dimulai dari nggak bisa. Kan seringkali kita ngomong gitu kan, aku nggak tahu mesti bikin apa. Aku mau dipakai Tuhan dahsyat, gimana caranya aku nggak tahu. Nggak apa-apa, nggak bisa apa-apa. Yang penting mulai dulu, melangkah dulu. Sampai nanti akhirnya kita semua akan bisa karena terbiasa. Ingat, first step menentukan, ya, langkah pertama. Nah, saya mau sharing sedikit nih. Dulu sebelum saya sekolah di STT, jadi saya dulu 2015 saya masuk sekolah ya ke STT. Saya masuk sekolah teologi. Singkat cerita, saya tuh nggak pernah buka Alkitab. Saya nggak tahu kejadian adanya di mana. Matius, Markus adanya di mana gitu saya nggak tahu. Saya daftar, saya masuk lah. Segitu masuk kelas di 2 minggu pertama saya nangis langsung. Karena sepanjang kelas tiap hari kita buka Alkitab. Dan saya bawa Alkitab fisik, saya beli Alkitab fisik yang gede biar bacanya enak. Ternyata saya nggak bisa buka. Saya nggak tahu itu semua caranya gimana. Sampai saya sudah niat untuk mau berhenti dari sekolah teologi. Saya bukan orang yang gampang nangis. Saya jarang nangis, bisa dihitung. Seumur hidup saya nangis tuh 10 kali aja nggak ada mungkin ya. Karena kisah-kisah sedih. Tapi waktu itu saya sudah niat, saya mau berhenti dari sekolah teologi. Saya mau balik kerja lagi. Saya mau balik kerja kantoran. Saya mau balik lagi hidup di dunia sekuler. Tapi singkat cerita di dalam perjalanan itu ada sahabat saya, ya kakak senior saya perempuan, namanya Kak Rewani. Dia menguatkan saya, kamu nggak boleh, kamu mau dipakai Tuhan. Ayo Aldo, terus belajar, buka pelan-pelan. Kalau nggak ngerti apa-apa, tanya sama saya. Ini kakak ini pintar nih, kakak Rewani ini pintar, dia cum laude. Ya dia sering WhatsApp saya, berhubungan gitu ya, kasih support saya. Singkat cerita akhirnya puji Tuhan hari ini saya juga lulus.
gitu ya. Jadi kita mesti memulai semuanya itu memang dimulai dari nggak bisa apa-apa. Tapi seringkali di dalam nggak bisa apa-apa itu kita lemah. Belum lagi intimidasi-intimidasi kan. Kita memagari diri kita dengan hal-hal sesuai yang ada di kepala kita. Padahal kan yang Tuhan kasih kan nggak sesuai sama pikiran kita ya. Tuhan kasih rancangan-rancangan terindah. Tuhan kasih janji-janjinya yang indah. Tapi seringkali kita memagari kepala kita. Seakan-akan kita pakai kacamata kuda gitu. Pikir pakai gaya kita sampai kita gini apa mungkin ya enggak kok jadi orang gini aja ya. Jadi ingat, poin nomor 2 adalah janji Tuhan. Janji Tuhan kita akan dipakai dalam perkara yang besar, bahkan yang lebih besar lagi. Tuhan izinkan itu terjadi dalam kehidupan kita. Selanjutnya saya akan masuk ke dalam poin yang terakhir, Filipi 2 ayat 15. Filipi 2 ayat 15, menetapkan tujuan ini bagi kita, supaya kamu tiada beraib, tiada bernoda, sebagai anak-anak Allah yang tidak bercelah di tengah-tengah angkatan yang bengkok hatinya, dan yang sesat ini, sehingga kamu bercahaya di antara mereka seperti bintang-bintang di dunia. Nah, saya bikin poin ini judulnya pembuktian atau validitas. Ya, di saat ini kita diuji, kita beraib nggak? Kita bercela nggak? Nah, seringkali ini kita sebagai anak Tuhan, sebagai saksi, dipanggil menjadi saksi. Hal yang pertama, kita tembus nilai-nilai kehidupan, tembus. Orang anak Tuhan, ya kan? Nilai-nilai kehidupan itu kita udah lewatin semua. Biasa aja itu. Udah tembus. Udah pasti tembus. Begitu ngomong yang kedua, janji Tuhan. Makin dahsyat lagi kita. Makin yakin, yes, janji Tuhan, gue mau jadi perkara besar. Yes, dahsyat, gue mau dipakai Tuhan. Aku mau jadi manajer, aku mau jadi orang hebat di sekuler, aku mau jadi anak Tuhan yang berhasil di profesional. Aku mau menjadi anak-anak Tuhan yang dipakai Tuhan dahsyat di dalam dunia pelayanan. Janji 1 tembus, janji 2 tembus. Hal yang ketiga, seringkali manusia jatuh. Manusia jatuh karena hal-hal sepele. Ini saya kasih perumpamaan ya. Saya bersahabat ini bertiga. Beberapa tahun yang lalu kami sedang bikin tesis. Dan di saat itu kami dunia diguncang dengan COVID. Ya. Pada saat itu kalau nggak salah COVID-nya lagi Delta. Ya, kami bertiga itu biasa ke kelas bareng, teman sekolah teologi bareng, sahabatan bareng, di luar pergi bareng, ketawa-ketawa. Kita bikin janji setiap hari kita ketemu untuk bikin tesis. Berhenti di satu tempat, masing-masing datang bawa buku, bawa apa, singkat cerita kita kumpul. Sahabat saya yang pertama adalah Pastor David Ari, yang satu lagi Pastor Beethoven. Ini kita kumpul lagi ngetik. Di tempat ini saking kita sering ngetiknya sampai kita tuh sering di tempat ini. Sebelumnya kita muter-muter di tempat A, tempat B, tempat C, tempat apa. Tapi karena tempat ini enak, wifi-nya kencang, semua segala macam, AC-nya juga enak lah untuk kita ngetik berjam-jam. Singkat cerita, saya lagi ngetik gitu ya bertigaan, tiba-tiba waitersnya datang. Habis itu waitersnya nanya, gini kan kita sudah sering ya di tempat itu ya, dia datang gini, maaf Kak Aldo, ini kalau nggak salah di jam 4 sore nih, Kak Aldo masih lama di sini. Emangnya kenapa Mbak? Udah mau tutup ya? Enggak Kak, Kak Aldo di sini terus aja ya, sampai malam Kak, sampai tutup ya, sama bapak-bapak sama temen-temennya ya di sini aja ya kayak biasanya ya sampai malam ya. Terus saya lagi diam, karena kebetulan nih saya lagi bengong gitu, udah sejam 2 jam mau ngetik tesis gitu, udah nggak tahu nih mau ngetik apa lagi, dia baca-baca buku udah semua segala macam. Udah mbaknya balik, datang lagi, pegawai yang lain, berdua cewek cowok tanya, kakak masih di sini kan? Nggak tahu, kayaknya masih di sini sih, orang kita lagi ngetik, kita nggak tahu juga nih lagi mau bikin apa, emangnya kenapa udah nggak boleh ya? Ya Kak, di sini aja gitu. Taunya ini satu orang ngomong, taunya yang laki ngomong, begini Kak, tadi ada orang telepon Kak, mau datang ke sini terus mau pakai meja yang kakak pakai, orangnya telepon, terus kita udah bilang, mohon maaf, nggak
mejanya lagi dipakai. Ada pelanggan yang biasa ke sini, yang sering di sini. Taunya orang itu bilang, katanya, bilangin sama orang-orang itu mejanya suruh kosongin, saya mau pakai. Singkat cerita, ternyata orang-orang yang datang itu orang-orang habis pelayanan. Mereka datang 4 mobil. Satu mobil penuh rame-rame. Akhirnya mereka datang, tepat di meja kita, mereka diri tanya ke mbaknya, kenapa orang-orang itu masih ada? Suruh pergi itu orang-orang itu. Bayangin, saya kan juga masih manusia biasa ya, dengar orang kayak gitu. Begitu saya dengar itu, kenapa sih? Itu kak, orang-orang yang tadi yang mau pakai mejanya, ditanyain tuh kakak kapan dirinya. Udah kak, nggak usah. Jadi kalau saya ngambil kesimpulannya tuh orang-orang itu tuh waiters di sana ya, yang bekerja di sana maunya nih kita bertiga tetap duduk aja gitu loh. Kayaknya mungkin orang-orang ini yang tamunya akan datang ribet lah gitu ya, mungkin ya, bawel lah gitu. Jadi mereka pilihnya ya kita aja. Ya singkat cerita, karena saya nggak suka ya mereka diri terus di hadapan saya gitu, beramai-ramai diri, saya rapiin barang-barang saya angkat buku-buku saya satu-satu, saya masukin komputer saya. Udah gitu saya sampai bawa printer loh. Karena saat itu saya masih ngeprint untuk bimbingan, saya belum bawa, belum pakai digital gitu ya, stylenya masih jadul. Singkat cerita, saya masuk ke dalam mobil, terus kawan-kawan saya yang 2 orang baru keluar dari tempat itu di atas 40 menit kemudian. Bayangkan, kalau hari itu terjadi pertikaian, hari itu terjadi perdebatan, hari itu kita saut-sautan sama pengunjung. Belum tentu hari ini kita dipakai Tuhan seperti sekarang. Jadi kadang-kala Tuhan mengizinkan itu hal-hal sepele, hal-hal kecil-kecil, ini bukan hal besar, hal sepele mengganggu kehidupan kita hanya untuk ngebuktiin. Ya dikirim orang-orang aneh gitu ya, datang ganggu, cuma untuk ngebuktiin, kamu udah kuat loh, ayo, kamu udah hebat loh, udah waktunya belum kamu saya angkat 4, 5, 6, 7 level lagi. Ayo, apa jangan-jangan kamu di sini gagal? Kalau kita gagal di hal pertama ya, tentang nilai-nilai hidup, baliknya nggak jauh, nih baru first step. Kalau kita gagal mengenai janji Tuhan, ini baru langkah kedua, masih bisa balik lagi. Tapi kalau kita gagal di bagian yang terakhir, pembuktian, maka semua harus diulang dari awal lagi. Puji Tuhan hari itu kami bertiga melewati itu semua. Kita keluar nggak ada yang marah, kita masuk mobil, muka agak cemberut gitu ya, maksudnya ya udahlah. Akhirnya besoknya kita ketemu lagi ngobrol, malah itu jadi bahan ketawaan gitu. Sampai hari ini itu jadi bahan lucu-lucuan kami bertiga. Jadi dari situ ilustrasinya itu kita tahu ya, kapal jalan di tengah laut, di tengah samudera, kena ombak, ya kapalnya tetap jalan. Ada batu menghalangi. Oh ada gundukan itu, ada gunung. Kapalnya manuver ke kanan. Balik lagi, terhantam badai, terhantam ombak. Kapal tidak tenggelam. Tapi kapal akan tenggelam waktu air mulai masuk sedikit demi sedikit, demi sedikit, demi sedikit. Hingga akhirnya kapalnya miring, lalu karam. Begitu juga dengan hidup kita. Cobaan-cobaan yang gede, cobaan yang besar, kita udah persiapan, kita udah ancang-ancang, udah kuda-kuda. Oh besok mau krisis ekonomi nih, kita ancang-ancang. Oh ini COVID, kita ancang-ancang. Kita pakai vaksin, ya, kita divaksin, pakai masker, minum vitamin setiap hari, kita mau sehat. Itu kalau kita menghadapi hal-hal yang besar. Kita ancang-ancang, kita sebagai manusia kita siap, kita kuat. Oh ancangan seperti ini. Oh ada badai ekonomi, aku mesti nabung. Oh aku mesti nggak boleh boros, aku nggak boleh keluar rumah karena ini lagi musim penyakit. Untuk keadaan yang besar-besar seringkali kita siap, kita gagah, kita standby dipakai Tuhan untuk jadi saksi-saksinya. Tapi seringkali kita jatuh terhadap masalah-masalah kecil. Masuk satu masalah kecil, masuk masalah kecil, masuk masalah kecil berikutnya, masuk. Hingga kapalnya jatuh tenggelam. Oleh sebab itu kawan-kawan semua saksi Kristus yang ada di sini, di dalam pembuktian ini ingat, kita nggak boleh lengah. Kita mesti kuat, kita juga mesti ada di lingkungan yang baik.
Puji Tuhan hari itu saya ada di lingkungan kawan-kawan saya hamba Tuhan semua dahsyat, ya. Sehingga kita keluar jadi bahan ketawa-ketawa aja. Coba kalau saya datang sama orang-orang yang dalam tanda kutip gitu ya, orang-orang gagah gitu ya, mungkin hari itu kejadian tuh ada pertikaian. Hingga akhirnya kita balik lagi, saya balik lagi. Mungkin belum tentu saat ini saya dipakai Tuhan seperti sekarang, bisa ketawa-ketawa, bisa jadi senyum, bisa ketawa-ketawa, ya, from glory to glory. Oleh sebab itu anak-anak Tuhan, ayo mari kita maju terus menjadi saksi Kristus. Ya, kesimpulan yang pertama, siapa saksi Kristus? Saksi Kristus bukan hanya para rasul. Saksi Kristus bukan hanya orang-orang yang ada di atas mimbar, ya. Tapi kita semua saksi Kristus. Orang percaya itu saksi Kristus. Jadi bukan hanya orang-orang satu golongan tertentu, orang besar, orang kaya. Aku bukan siapa-siapa, aku bukan saksi Kristus. Bukan seperti itu yang Alkitab bilang. Alkitab bilang orang percaya itu saksi Kristus. Kita semua yang hadir di sini saksi Kristus. Kita semua nih orang-orang dahsyat, Tuhan udah pilih. Nih, ini nih orang-orangnya nih, tuh yang hadir sekarang itu saksiku. Itu saksiku. Nah, yang itu juga tuh saksiku. Nah, itu semua saksiku yang hadir. Yang pertama, kita semua menjadi saksi Kristus. Ya. Selanjutnya hal-hal apa? Nilai-nilai hidup. Mungkin zaman dulu kita bukan orang baik. Mungkin brengsek, ya. Tapi Tuhan nggak lihat itu. Tuhan pakai orang-orang. Lalu hidupnya diubahkan. Sehingga orang-orang itu punya nilai-nilai hidup. Orang yang hidupnya baik. Orang yang suka tolong-menolong. Orang yang tidak mudah sakit hati. Orang yang tidak mudah lelah. Tuhan kasih kemampuan-kemampuan. Dulunya lu apa dikit capek. Tuhan kasih kemampuan. Wah gitu orang tuh lihat tuh. Kuat banget badannya tuh anak Tuhan tuh. Lihat tuh kalau kerja pol-polan. Ya. Kalau kuliah tugasnya bagus banget tuh anak tuh kalau bikin tuh. Nah itu saksi Kristus itu. Tuh lihat tuh di kantor tuh kerjanya dahsyat. Luar biasa. Datangnya on time. Ya. Jadi saksi Kristus bukan orang-orang yang datangnya telat. Jam 5 pulang kantor, jam 5 tank udah jalan. Bukan. Saksi Kristus 1 jam sebelum masuk udah datang. Setelah jam 5 pulang, belum pulang. Nggak usah buru-buru pulang, itu saksi Kristus. Ya, yang kedua, janji Tuhan. Kita jangan menganggap diri kita lemah. Jangan membatasi diri kita, aku nggak bisa ini, aku nggak bisa itu. Aku kan bukan siapa-siapa. Ingat, janji Tuhan. Kita akan dipakai untuk perkara-perkara yang besar. Bahkan Tuhan mengizinkan, kamu membuat perkara lebih besar dari saya aja, saya kasih, saya dukung. Itu Tuhan kita dahsyat. Yang ketiga, jangan gagal di dalam pembuktian. Ya, hal-hal sepele ganggu kita. Hal-hal yang kayaknya aduh gitu-gitu deh. Halnya aduh, kayak nggak penting lah untuk diurusin. Kita nggak usah ngurusin hal-hal yang kayak begitu. Ya, misalnya anak Tuhan diledekin orang sakit hati. Anak Tuhan di gereja nggak disalamin sama pendetanya sakit hati. Kita nggak usah kayak gitu, kan pendeta juga banyak pikiran. Penggembalaan kan nggak gampang. Kita nggak usah mikirin hal-hal yang sepele-sepele yang membuat kita nggak bisa maju untuk langkah berikutnya. Jadi, anak-anak Tuhan, mentalnya mesti kuat. Jangan gampang sakit hati, jangan kepancing ya. Itu sekian dari saya. Mari kita berdoa. Tuhan, terima kasih untuk malam hari ini. Terima kasih atas firman-Mu. Kami percaya, kami semua yang hadir di sini, yang melihat, mengikuti melalui online, sudah pasti kami semua adalah saksi-Mu. Selanjutnya kami percaya nilai-nilai hidup kami juga berbeda. Kami nggak hidup lagi dengan cara kami yang lama, tapi kami diperbaharui, sehingga kami hidup berbeda dengan cara-cara orang di luar sana. Yang kedua, kami percaya akan janji-janji-Mu. Ya Tuhan, kami terima Tuhan janji-janji-Mu. Kami mau dipakai, kamu mau menjadi orang yang dahsyat. Kami percaya kami akan menjadi kepala, bukan menjadi ekor. Kami percaya kami akan menjadi orang-orang yang luar biasa, sehingga akan lahir pemimpin-pemimpin kelompok, pemimpin-pemimpin di masa depan yang melalui orang-orang yang ada di grup ini. Terima kasih Tuhan. Selanjutnya Tuhan, kuatkan hati kami, Roh Kudus bekerja penuhi hati kami sehingga kami
tidak jatuh di dalam hal-hal yang sepele, yang membuat kami terpeleset, membuat kami gagal untuk menjadi saksi-Mu. Terima kasih Tuhan Yesus, hanya di dalam nama-Mu kami berdoa dan mengucap syukur. Sama-sama yang diberkati Tuhan, katakan amin.